Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut pengantar perkuliahan Philosophy of Science atau Filosofi Ilmu Alam yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Suyono. Nah, tadi ada kata kunci scientific product, scientific method, scientific attitude, ya. Nah, yang disebut scientific product, ini general, tak sampaikan dulu ya di depan, general. Nanti detailnya akan dipelajari kemudian. Yang termasuk scientific product, ada 5 itu. Fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori. Nah, tingkat abstraksinya atau tingkat kekonkretannya itu, kalau nomor 1 itu konkret. Jadi fakta itu cenderung konkret, ya. Nomor 5 teori itu abstrak. Nah, jika cara atau pola pikir kita bergerak dari nomor 1, dari yang konkret, ke nomor 5 yang abstrak, itu namanya kita berpikir induktif thinking. Jadi tentang berpikir kita sudah paham ya, ada 2 cara berpikir. Ada induktif dan ada deduktif. Yang deduktif seperti apa? Itu kalau cara pola pikir kita bergerak dari teori menuju ke fakta. Nah, ini juga harus dipikirkan bagi calon guru, jadi calon pembelajar. Kalau ngajar itu pendekatannya mana? Pendekatan deduktif atau pendekatan induktif? Selama ini kan mungkin tidak pernah dipikirkan. Nah, oleh sebab itu melalui kuliah ini ya mulai harus dipikirkan. Kalau mau lihat KD-nya misalnya, ya, mau lihat KD-nya itu seperti apa kata-katanya. Itu harus kamu baca. Kita ini dituntut untuk mengajarkan fakta menuju teori atau mengajarkan teori menuju fakta. Ya. Nanti jangan-jangan kita minta menyimpulkan misalnya KD-nya siswa dapat menganalisis data. Berarti data itu kan fakta. Berarti ngajar kita berangkat dari fakta. Jangan kemudian Anda ngaco sendiri, belajar mengajarkan dari teori. Nah, ini seringkali banyak orang-orang yang natar guru-guru itu juga ngaco gitu loh, tidak paham. Makanya Anda diberi kuliah filsafat ini juga sekalian untuk memperkuat ketika merancang pembelajaran. Nanti kalau belum jelas, nanti silahkan bertanya. Ini saya tunjukkan kulit-kulitnya dulu ya. Jadi nanti fakta itu apa Anda pelajari, konsep itu apa Anda pelajari. Jangan sampai jadi guru ditanya ngajar apa ini, konsep ini Pak. Ditanya konsep itu apa, mulai diem. Nah, prinsip itu apa, hukum itu apa, ini juga harus dipahami. Nah, tadi ada kata kunci berpikir yang benar. Nah, berpikir yang benar itu ada teorinya ya. Nah, ini ada 2 teori kebenaran. Yang pertama adalah kebenaran koherensi. Nah, ini nanti sebagai dasar berpikir deduktif thinking. Ya, kalau Anda nanti contohnya kayak apa berpikir koherensi, nanti silakan. Nanti Pak Sami juga paham betul karena Pak Sami juga sudah membuat tulisan tentang ini. Teori kebenaran yang kedua adalah teori korespondensi, ya, sebagai dasar berpikir induktif. Ya, nanti saya punya contoh-contohnya Anda ucapkan biar Anda aja nanti yang bertanya. Nah, yang kedua tadi produk ilmu, sekarang scientific methodnya. Ini salah satu format scientific method, itu diawali dari rumusan masalah. Kalau sudah punya masalah, kita pergi ke perpustakaan, pergi ke kasana ilmunya, ya, wilayah keilmuannya.
Untuk apa? Untuk membangun kerangka berpikir. Nanti kalau buat LKS atau LKPD juga begitu, jangan sampai tidak ada tugas membaca buku, tidak ada tugas menyusun kerangka berpikir. Ya, ini dilakukan secara deduktif. Tadi kan ada pola pikir deduktif. Untuk apa? Untuk membuat hipotesis, dugaan yang masih lemah. Nah, saya lihat LKPD yang sedang beredar di lapangan itu kalau sudah ada rumusan masalah biasanya merumuskan hipotesis. Ada dua hal penting secara filsafati yang seringkali dilewati. Nah, kemudian dilakukan uji hipotesis, mengumpulkan data dan lain-lain. Nah, ini inductive thinking. Jadi kalau ini tadi pakai koherensi, yang di sini pakai korespondensi. Nah, uji hipotesis itu ada dua kemungkinan. Hipotesisnya diterima, kalau diterima menambahi kesan ilmu. Bisa jadi hipotesis itu ditolak. Kalau ditolak, perlu pengkajian ulang. Nah, mungkin kerangka berpikirnya perlu diperbaiki lagi, sehingga hipotesisnya berubah. Seperti itu. Mungkin aja ini salah. Kenapa salah? Karena di sini salah. Di sini benar, yang dibaca salah, juga bisa. Ya. Ini nanti kita dalami, masing-masing kita dalami. Nah, mengenai sikap ilmiah, scientific attitude itu adalah misalnya curiosity, rasa ingin tahu. Ini dibekali Allah sejak kita dilahirkan ya. Anak bayi itu nangis, itu senang itu nggak ada pelajaran nangis. Tidak ada, tapi dia sudah bisa. Kemudian dia meraba-raba ketika ditaruh di dada mamanya, ibunya, anak itu sudah bisa meraba-raba mencari apa ya, susu mamanya gitu ya, susu ibunya untuk kemudian dia konsumsi. Itu nggak ada pelatihannya. Nah, kemudian yang kedua, keinginan yang kuat untuk menjawab rasa ingin tahunya itu. Kalau Anda punya rasa ingin tahu, kemudian tidak ingin memecahkannya, tidak ingin mencari jawabannya, itu berarti Anda tidak bersikap. Kemudian objektif, berpikiran terbuka, jujur, ya, teliti, hati-hati, dan seterusnya. Dan nanti suatu saat Anda, kalau bisa membuat paper gitu ya, tentang sikap ilmiah ini biar paham apa yang dimaksud dengan curiosity, apa yang dimaksud dengan open-minded, itu perlu nanti suatu saat mungkin Pak Sami mengingatkan untuk ditugaskan gitu ya. Nah, 3 komponen keilmuan tadi itu antara scientific product, scientific method, scientific attitude itu menjadi satu kesatuan ya. 3 komponen. Jadi kalau Anda ngajarkan fakta, ngajarkan konsep, sebenarnya mau tidak mau juga ada scientific methodnya. Makanya kalau kurikulum 13 itu kemudian ngomong scientific approach, itu sebenarnya itu barang kuno, ya, barang kuno. Cuma nggak mau pakai method, ganti scientific approach. Dan scientific approach-nya disederhanakan karena nuruti orang non-science, orang-orang IPS misalnya.